من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Apa sih bentuk akar itu? Bentuk akar adalah akar bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Baiklah, akan saya jelaskan mengenai bilangan rasional terlebih dahulu. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa, yaitu A per B. Dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Ciri-ciri bilangan rasional yang pertama adalah bilangan bulat dan pecahan. Contohnya, misalkan 3. 3 ini adalah bilangan bulat dan bisa dijadikan pecahan biasa, yaitu 3 per 1. Atau bisa juga 6 per 2, atau 9 per 3, atau yang lainnya. Contoh yang kedua, yaitu negatif 4. Negatif 4 adalah termasuk bilangan bulat dan bisa dijadikan pecahan biasa, yaitu negatif 4 per 1, atau bisa juga negatif 8 per 2, atau yang lainnya. Selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu akar 25. Akar 25 hasilnya adalah 5. 5 ini termasuk bilangan bulat. Bisa dijadikan pecahan biasa, yaitu 5 per 1. Atau bisa juga menjadi 10 per 2 atau yang lainnya. Selanjutnya, contoh yang keempat, yaitu akar 0,36. Akar 0,36 ini bisa dijadikan pecahan biasa, yaitu akar 36 per 100. Nolnya 2 karena angka di belakang koma ada 2. Jadi 36 per 100. Sama dengan akarnya 36 ini 6 dan akarnya 100 adalah 10. Demikianlah ciri yang pertama. Ciri bilangan rasional yang selanjutnya adalah desimal berulang tak hingga. Contohnya 0,3333 dan seterusnya. Marilah kita buktikan bahwa bilangan ini bisa dijadikan pecahan biasa. Pertama, misalkan X sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Selanjutnya, saya kalikan kedua ruas ini dengan bilangan 10. X dikali 10 sama dengan 10X. Kemudian ruas yang kanan 0,3333 saya kalikan dengan 10, maka komanya akan maju satu langkah menjadi 3,333 dan seterusnya.
Selanjutnya, yang X sama dengan 0,3333 ini akan saya taruh di bawahnya. Kemudian, dua persamaan ini dikurang. Maka 10X dikurangi X sama dengan 9X. Selanjutnya, jika dua bilangan ini dikurang, maka angka yang di belakang ini karena sama semua 3333, 3333, maka ini akan hasilnya 0 ya. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Selanjutnya, maka X sama dengan 3/9. Contoh yang lainnya, bilangan desimal berulang tak hingga adalah 0,44444. Jika dibuktikan, maka akan menjadi 4/9. Caranya sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi misalkan 0,55555 dan seterusnya, maka akan menjadi bilangan pecahan biasa yaitu 5/9. Selanjutnya 0,676767 karena angka yang berulang adalah 2 angka, maka yang di bawahnya yaitu penyebutnya adalah 99. 2 angka 9 ya. Jika angka yang berulang itu 3 angka, misalkan 0,123123123, maka nanti hasilnya adalah 123/999 seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan mengenai bilangan rasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bilangan irasional. Bilangan irasional merupakan bilangan yang tidak dapat diubah ke pecahan biasa, dan apabila bilangan ini diubah ke pecahan desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contohnya, akar 7. Akar 7 ini tidak bisa dijadikan pecahan biasa, namun bisa dijadikan pecahan desimal. Itu hasilnya 2,6457 dan seterusnya. Ini merupakan bilangan desimal yang angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Contoh yang kedua, akar 2. Ini juga sama seperti akar 7 tadi. Tidak bisa dirubah menjadi pecahan biasa. Namun jika dirubah menjadi pecahan desimal, bilangan ini tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Baiklah. Tadi sudah saya jelaskan mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Selanjutnya, silakan dikerjakan beberapa soal berikut. Tugas yang pertama. Nah, dari beberapa soal ini, manakah yang termasuk bilangan rasional dan manakah yang termasuk bilangan irasional? Silakan diberikan penjelasannya seperti yang saya contohkan tadi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk akar. Bentuk akar ini ada kaitannya dengan bilangan berpangkat, karena bentuk akar itu bisa dijadikan bilangan berpangkat pecahan. Untuk merubahnya, kita lihat penjelasan berikut. Merubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar dan sebaliknya. Caranya yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M.
pembilangnya ini berada di dalam akar dan penyebutnya menjadi pangkat akar. Supaya lebih paham, berikut kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 3 pangkat 1/2 sama dengan pembilangnya tadi berada di dalam ya. Penyebutnya menjadi pangkat akar. Jadi akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1. Jika di sini akar pangkat 2, maka tidak usah ditulis di sini ya. Dan pangkat 1 juga tidak usah ditulis. Selanjutnya, contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2 dijadikan bilangan berpangkat pecahan. 3 yang di dalam akar menjadi pembilang dan pangkatnya akar menjadi penyebut, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Supaya lebih mudah memahami mengenai merubah bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar dan sebaliknya, silakan kerjakan tugas yang kedua. Ubahlah bilangan berpangkat berikut menjadi bentuk akar dan sebaliknya. Soal yang pertama 8 pangkat 1/3, yang kedua 5 pangkat 3/2, yang ketiga akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2, dan yang keempat akar dari 7 pangkat 3. Tadi jika di sini tidak tertulis, maka sebenarnya di sini pangkat berapa sudah Ustazah jelaskan di contohnya tadi. Silahkan dilihat kembali.